wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin, para hadirin sekalian, demikian pula para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan, saudara-saudari yang semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Segala puji senantiasa kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan pada Nabi dan Rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kajian menjelang berbuka, dan sebelumnya saya ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum untuk para hadirin sekalian, baik yang hadir langsung di sini, demikian pula untuk jamaah atau teman-teman yang mengikuti dari rumah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal kita pada kesempatan kali ini sebagai pemberat timbangan kita pada hari kiamat kelak. Allahumma amin. Alhamdulillah, para jamaah sekalian, tak terasa kita sudah masuk hari ke-12, ya, 12 dari bulan Ramadan. Dan di hari ini, ya, pada pertemuan kali ini, berarti kita sudah melalui 10 tahap kedua dari bulan Ramadan, ya. Karena sebagian membagi 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga, ya. Dan yang paling pentingnya nanti insya Allah, ya, adalah 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Nah, berkaitan dengan hitungan 10 ini, kita insya Allah pernah atau bahkan sering mendengarkan sebuah hadis yang banyak dibawakan oleh para khatib. Bisa jadi terkadang kita dapatkan di pesan-pesan lewat sosial media. Hadisnya panjang, ya, tapi yang masyhurnya adalah potongan yang terakhir, ya, di akhir-akhirnya, yaitu wa huwa syahrun awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu i'tun minan nar. Bulan Ramadan adalah sebuah bulan yang awalnya adalah rahmat, pertengahannya adalah ampunan, dan terakhirnya adalah pembebasan dari api neraka. Ya, jadi 10 hari pertama adalah dari bulan ini adalah penuh dengan rahmat Allah, 10 hari kedua adalah penuh dengan ampunan, dan 10 hari terakhir adalah pembebas dari api neraka. Hadis ini, ya, hadis yang masyhur, padahal kalau kita dalami lebih lanjut, ya, maka hadis ini adalah hadis yang tidak sahih sebagaimana yang akan kita pelajari nanti. Dan ini adalah salah satu hadis, ya, di antara lebih dari 10 hadis yang tidak sahih, bahkan sebagiannya maudhu atau hadis palsu yang banyak dibawakan oleh para penceramah, para khatib, para dai di bulan Ramadan. Alhamdulillah kalau ustadz-ustadz yang memahami tentang masalah ini, masalah hadis, ya, mereka akan jauh dari membawakan hadis-hadis tersebut kecuali untuk memberikan peringatan. Namun tidak sedikit, ya, dari para khatib yang mengambil ilmu Allah alam dari mana, ya, bisa jadi dari tulisan-tulisan yang tidak jelas sumbernya, kemudian disampaikan begitu saja tanpa dia teliti terlebih dahulu kesahihan dari isi apa yang akan disampaikan, ya, sehingga di antara yang disampaikan, ya, adalah kebenaran, namun yang sangat disayangkan di antaranya adalah kekeliruan, ya, di antaranya berkaitan dengan masalah hadis-hadis yang tidak sahih. Makanya pada kesempatan kali ini insya Allah para jamaah sekalian azanillahu wa iyyakum,
Ya, apabila memang memungkinkan, kita bersama-sama akan menyampaikan, akan mempelajari secara singkat 10 buah hadis ya yang keseluruhannya tidak sampai derajat sahih ya. Yang kesemuanya adalah kesemuanya adalah hadis yang tertolak ya, bukan hujjah. Yang mana sebagainya juga masyhur di tengah-tengah kita orang Indonesia. Dan kita di sini mempelajari ini min babit tahdzir, sebagai bentuk peringatan. Ya, kita tidak akan mempelajari mengusut sampai habis tentang perawi-perawi yang ada yang secara rinci, tidak ya, kecuali mungkin segelintir saja. Ya, adapun merinci masalah itu ya, yang lebih memahami adalah mereka para ulama ya. Kemudian yang kedua, para ustadz-ustadz, para dai-dai yang keluar dari atau yang lulus dari fakultas hadis ya. Dan kita mulai langsung saja ya, dari hadis-hadis tersebut kita masuk kepada hadis yang pertama. Hadis yang pertama seputar doa memasuki bulan Rajab. Ya, ini yang masyhur, meskipun sudah lewat, tapi kita perlu pelajari ya, tetap kita pelajari. Di mana di situ disampaikan kana idza dakhala Rajab qala Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Apabila bulan Rajab tiba, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Allah berikanlah keberkahan pada kami pada bulan Rajab dan Sya'ban dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Ya, ini masyhur hadis ini ya di tengah-tengah kita. Padahal kalau kita pelajari, kita mau baca, ya maka ternyata di dalamnya ada seorang perawi namanya Zaidah bin Abdul Raqqad, ya, yang mana Al-Bukhari mengatakan hadis ini orang tersebut adalah munkarul hadis, hadisnya adalah munkar. Makanya Syekh Al-Albani rahimahullah menghukumi hadis ini adalah hadis yang dhaif atau lemah. Ya. Jadi secara ketika disandarkan ini adalah hadis, maka tidak sahih, hadis yang lemah. Namun sekiranya seseorang mau berdoa ya, sebelum bulan Ramadan, dia memohon pada Allah agar diberkahi, agar dipertemukan dengan bulan Ramadan ya, termasuk berdoa dengan lafaz ini, tidak mengapa. Ya, syaratnya dia tidak menyandarkan hadis ini ya kepada sabda Rasulullah SAW. Dia tidak meyakini hadis tersebut dari Rasul. Ya, dia berdoa. Karena bab doa, ya, permasalahan doa itu amat-amat luas. Ya, kita boleh berdoa dengan apa yang datang dari Rasul, sebagaimana kita boleh berdoa dengan kalimat-kalimat kita sendiri, ya. Ya, sebagaimana kita boleh berdoa dengan kalimat-kalimat yang bukan milik kita, dan kalimat tersebut adalah kalimat yang bagus, yang indah. Ya, kalimat ini bagus, ya. Ya Allah berkahilah kami pada bulan Rajab dan Sya'ban dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Kalimat yang bagus, ya. Tapi jangan sandarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena ternyata hadisnya adalah hadis yang tidak sahih. Ya, ini hadis yang pertama yang tersebar biasanya di tengah kaum muslimin. Ya. Kemudian selanjutnya kita masuk ke hadis yang kedua. Ya. Hadis yang kedua yang baru saja kita singgung, ya, bahwa Ramadan adalah bulan rahmat, bulan ampunan dan pembebasan dari api neraka. Yang sudah kita sampaikan hadisnya ini tadi panjang, yang kemudian di sebelum akhirnya ada kalimat ini, ya. Wa huwa syahrun awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu 'itqun minan nar. Ramadan adalah bulan yang awalnya merupakan rahmat, ya. Pertengahannya adalah ampunan dan akhirnya merupakan pembebasan dari api neraka. Ya, kalau kita lihat di dalamnya ini ada seorang perawi yaitu Ali bin Zaid bin Jud'an, dan dia dihukumi dhaif atau lemah oleh Imam Ahmad. Ya. Syekh Al-Albani di sebuah bukunya mengatakan hadis ini hadis munkar, ya, sementara dia di kitab yang lain beliau mengatakan ini hadis yang dhaif jiddan, hadis yang sangat lemah, ya, sangat lemah. Nah, ini secara sanadnya. Adapun secara matanya ini pun menyelisih hadis-hadis yang lain yang sahih, ya, berkaitan dengan masalah rahmat Allah, ampunan Allah, pembebasan dari api neraka. Ya, kalau ini kita ketahui, ya, kalau kita pelajari, rahmat Allah itu luas, tidak terbatas pada 10 hari pertama di bulan Ramadan. Dari awal sampai akhir bulan Ramadan itu adalah rahmat semuanya. Bahkan rahmat Allah itu pun, ya, di luar bulan Ramadan pun melimpah. Ya. Kemudian
Adapun pertengahannya adalah ampunan. Nah, ini seakan-akan juga membatasi ampunan Allah itu hanya ada pada 10 hari kedua dari bulan Ramadan. Padahal realitanya ya ampunan Allah Subhanahu wa taala itu dari awal sampai akhir. Ini bulan penuh dengan ampunan. Makanya disebut sebagai Syahrul Ghufran, bulan ampunan. Ya. Kita hafalkan hadis yang kemarin kita baca, beberapa pertemuan yang lalu juga kita baca, ya. Ada 3 lafaz, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Pertama man shoma, yang kedua man qoma, yang ketiga man qoma lailatul qadri. Ya, siapa yang mengerjakan qiyam Ramadan, kemudian yang ketiga siapa yang mengerjakan qiyam Ramadan pada malam Lailatul Qadar. Nah, di akhirnya apa di situ? Akan diampuni dosa yang telah lalu. Ya, itu tidak terbatas hanya 10 hari kedua saja. Tapi dari awal sampai akhir, ya. Menunjukkan bahwa ampunan dari Allah Subhanahu wa taala amatlah luas, ya. Amat luas, tidak terbatas pada 10 hari kedua saja. Kemudian wa akhiru itqun minan nar, adapun akhirnya adalah pembebasan dari api neraka. Antum insyaallah sering dan sudah tahu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah di antaranya yang menjelaskan tentang keutamaan dari bulan Ramadan. Ya, bahwasanya ketika datang bulan Ramadan maka setan akan dibelenggu, pintu-pintu neraka ditutup, pintu-pintu surga dibuka, ya. Yang kemudian di akhir-akhir hadis Rasul mengatakan walillahi utaqa'u minan nar. Dan Allah itu memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka wa dzalika kullul lailah, dan itu berlaku setiap malam dari bulan Ramadan. Ya, jadi berlaku setiap malam. Tidak hanya 10 hari terakhir dari bulan Ramadan saja. Ya, jadi pembebasan dari api neraka itu sekali lagi berlaku setiap malam. Ya, jadi secara matanya ini pun tidak tepat. Secara sanadnya hadisnya adalah hadis yang dhaif jiddan atau sangat lemah. Adapun secara isinya, secara matanya, yang maknanya, maka ini pun menyelisihi hadis-hadis yang lainnya yang sahih. Ya. Baik, ini hadis yang kedua, ya. Ini hadis yang kedua. Hadis yang ketiga juga masyhur insyaallah. Hadis ketiga, berpuasa agar sehat. Sumu tasihhu. Berpuasalah, niscaya kalian sehat. Berpuasalah agar kalian sehat. Ya, ini diriwayatkan oleh Ibnu Sunni, At-Tabrani, Ibnu Adi dan Abu Nuaim dari sahabat mulia Abu Hurairah. Ya, yang ternyata di dalamnya ada seorang perawi bernama Nahshal bin Sa'id. Dan dia adalah seorang yang matruk, yang ditinggalkan. Makanya Syekh Al-Albani menghukumi hadis ini adalah hadis yang dhaif. Ya. Dan ada perawi yang lainnya juga yang bermasalah di hadis ini. Ya, jadi secara sanad hadisnya dhaif, lemah. Ya. Mungkin nanti kalau ditanya sanad itu apa sih sanad? Apa artinya sanad? Apa? Iya, sanad. Sanad itu rantai para perawi hadis yang meriwayatkan hadis, ya, dari perawi terakhir hingga perawi pertama, ya, dari perawi sampai perawi terakhir sampai perawi pertama, yaitu dari sahabat. Yang sampai sahabat kemudian sandarkan pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, adapun apa yang diucapkan oleh Rasul namanya matan. Isi dari hadis itu disebut dengan apa? Matan. Adapun kalau perawi, ya, rantai periwayatan itu namanya sanad, ya, namanya sanad. Nah, secara sanad hadisnya adalah dhaif, lemah. Adapun secara makna bagaimana? Ya, berpuasalah kalian, niscaya kalian akan sehat. Dengan izin Allah, seseorang yang berpuasa maka Allah akan memberikan kesehatan insyaallah. Ya, hanya saja bagi seorang muslim ketika dia mengerjakan puasa, ya, jangan dijadikan tujuannya adalah agar sehat. Coba tadi sudah kita sampaikan hadis, siapa yang ingin mendapatkan ampunan dari Allah saat berpuasa, maka tujuannya apa? Dasarnya apa? Imanan wahtisaban, sahih. Imanan wahtisaban, karena dasar imanan, ya, karena keimanan, karena beriman pada Allah, mengimani kewajiban puasa tersebut, wahtisaban, mengharap pahala dari Allah semata, ikhlas. Ya, ini
tingkatan seseorang dalam beribadah pada Allah yang paling tinggi ketika dia beribadah itu yang diharapkan adalah akhirat, ya. Yang diharapkan adalah akhirat. Ini tingkatan yang paling tinggi, ya. Sekiranya kemudian ada amalan-amalan yang memang ada keutamaannya, ya, contohnya silaturahim bisa memberkahi usia atau memanjangkan usia, kemudian bisa melapangkan harta, ya, kemudian dikerjakan selain dia ikhlas lillahi ta'ala ingin mengharapkan hal tersebut, maka boleh karena ada keutamaan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kalau tidak ada keutamaan, ini tidak diperbolehkan, ya. Kalau tidak ada keutamaannya maka itu tidak diperbolehkan. Makanya termasuk kekeliruan ketika sebagian orang mengerjakan sholat tertentu kemudian niatnya agar rezeki lancar, ya, agar rezeki lancar. Pokoknya ikhwas sekalian, dalam beribadah termasuk puasa, ya, antum tujukan semuanya lillahi ta'ala. Adapun urusan dunia Allah akan beri. Orang yang meluangkan waktunya untuk akhirat itu tidak mungkin Allah sia-siakan, ya. Pasti Allah jamin dengan kenikmatannya, dengan taufiknya, dengan kemudahan darinya, ya, dengan rahmatnya dan lain sebagainya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya dalam berpuasa kita berusaha untuk iman dan wahtisaban tadi supaya Allah mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu, ya. Baik, hadis yang ketiga ini, ya. Hadis yang selanjutnya adalah hadis yang keempat. Tidurnya orang puasa ibadah, ya. Apakah demikian? Ada berapa hadis, ya. Yang pertama adalah as-shaimu fi ibadatin wa in kana raqidan ala firasyih. Orang yang berpuasa dalam keadaan beribadah meskipun ia tidur di atas kasurnya. Ini ada perawi yang majhul tidak diketahui, kemudian ada juga perawi yang mungkar, ya. Yang semakna dengannya as-shaimu fi ibadatin wa in kana naiman. Yang atas tadi raqidan, ini naiman. Raqid sama naim itu sama saja, ya. Wa in kana naiman ala firasyihi, artinya sama. Orang yang berpuasa dalam keadaan beribadah meskipun ia tidur di atas kasurnya. Ya, hadis ini dibuat oleh seorang pemalas hadis yang bernama Muhammad bin Sahal. Ya, nah, kalau Syalbani mengatakan ini dhaif, ya. Kemudian ada hadis yang semakna juga. Naumus shaimi ibadatun wa shamtuhu tasbihun wa amaluhu mudha'afun wa du'a'uhu mustajabun wa dzambuhu maghfurun. Tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah, diamnya adalah tasbih, amalannya dilipat gandakan, doanya dikabulkan, dosanya diampuni. Enak, ya? Lengkap, paket lengkap ini. Ya, Baihaqi mengatakan ini riwayat dari Ma'ruf bin Hasan, salah satu perawinya dhaif, ya. Kemudian ada namanya Sulaiman bin Umar An-Nakhai, juga ini lebih dhaif. Bahkan Ali Raqi mengatakan Sulaiman An-Nakhai ini ahadul kadzabin, salah satu seorang pendusta. Ya, Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini dhaif, ya, hadisnya lemah. Hadisnya lemah. Ada juga hadis yang lainnya yang mirip dengan ini, ya, yang kurang lebih sama. Secara asal ikhwas sekalian, orang yang berpuasa tidur sudah kita sampaikan beberapa kali, ya. Tidur dari awal sampai akhir dia tidak berdosa, ya. Dia tidak berdosa dan puasanya apa? Sah. Puasanya sah. Ya, puasanya sah. Namun yang dipermasalahkan ketika dia tidurnya itu dianggap sebagai ibadah, ya. Dia benar memang orang yang berpuasa ketika tidur dia dalam keadaan beribadah. Benar tidak? Benar. Apa ibadah yang dilakukannya? Ya puasa itu. Dia mau berjalan, mau duduk, mau tiduran, mau tidur beneran, mau keluar rumah, mau kemana, tetap dia dalam keadaan beribadah. Karena ibadah puasa itu dari terbit fajar yang kedua sampai tenggelam matahari. Ya. Tapi yang bermasalah ketika tidurnya dianggap sebagai ibadah. Ya, tidurnya dianggap sebagai ibadah. Ini di satu sisi juga mengajari kita untuk bermalas-malasan. Ya, sudah kita tidur sajalah. Tidak usah beribadah. Padahal kapan hari saya sempat share, ya? Tadi malam atau kapan?
tentang ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, di mana beliau mengatakan, ya, Ibnu Qayyim mengatakan afdhalus suwam aktsaruhum dzikran lillahi azza wa jalla fi shaumihim. Orang yang berpuasa yang paling utama, yang paling baik adalah yang paling banyak berzikirnya pada Allah Subhanahu wa taala pada saat berpuasa, ya. Hari ini ya. Nah, ini jadi itu orang yang paling baik, yang paling utama. Dan tidak berlaku untuk yang puasa saja. Orang yang salat juga yang paling banyak berzikirnya, yang paling banyak ingatnya pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi orang yang berpuasa itu tidak sekadar dia diam saja, tidur saja, tapi dia manfaatkan untuk kebaikan-kebaikan. Makanya di antara adab, ya, bagi orang yang berpuasa adalah, ya, seperti dia tilawah Al-Qur'an, dia bersedekah, dia berzikir, ya, dia mengaji, ya, dan lain sebagainya, melakukan amalan-amalan yang baik. Ya, ini adabnya. Nah, adapun ketika setiap hari di bulan Ramadan diisi dengan tidur sementara dia sebenarnya tidak butuh tidur, maka ini termasuk kekeliruan, meskipun tidak sampai derajat haram, ya, tidak sampai derajat haram, ya. Nah, ini penting disampaikan, dan di satu sisi juga tidak ada petunjuk dari Rasulullah SAW atau para sahabatnya ketika di bulan Ramadan mereka menghabiskan waktu untuk tiduran, ya. Yang mereka lakukan adalah ibadah. Dan kita sudah sampaikan mereka rajin tilawah Al-Quran, ya. Dari generasi salafus saleh dahulu mereka rajin tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran Al-Karim. Baik. Kita masuk hadis yang kelima. Hadis yang kelima, siapa yang berbuka sehari tanpa uzur, ya. Jadi orang yang dia tidak memiliki alasan untuk berbuka tapi dia sengaja berbuka, ya, karena malas-malasan. Man afdhara yawman fi Ramadan min ghairi udhrin wala maradin kana lam yaqdihi shaumud dahri wa in shammahu. Siapa berbuka sehari di bulan Ramadan tanpa uzur dan sakit, ya, tanpa ada alasan. Di antara alasan kan seperti safar, ya, kemudian seperti sakit. Niscaya puasa sepanjang tahun tidak akan bisa mengganti utangnya itu meskipun ia benar-benar melakukannya. Puasa sepanjang tahun. Ini kalau hadisnya sahih berat, ya. Disahihkan saja atau gimana? Tidak bisa, ya. Ini Ibnu Hajar. Ini pertama, ikhwas sekalian azanillahu wa iyyakum. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari tapi secara mu'allaq, ya. Mu'allaq itu ada perawi yang digugurkan di situ. Ya, biasanya yang langsung disebutkan, tidak disebutkan sanadnya, hanya disebutkan Rasulullah SAW bersabda, atau mungkin dari sahabat kemudian Rasulullah SAW bersabda. Ya. Nah, meskipun diriwayatkan oleh Al-Bukhari, ya, kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menjelaskan, ya, beberapa illah atau penyakit atau sebab yang menjadikan hadis tersebut lemah. Jadi antara yang muttarib, goncang. Jadi ada isinya itu ada perbedaan lafaz, ya, perbedaan matan, ya. Kemudian ada juga perawi yang tidak diketahui. Ya, makanya kemudian disimpulkan hadis ini adalah hadis yang dhaif, ya, hadis yang dhaif. Tapi tetap bukan, meskipun hadis ini dhaif, bukan berarti seorang ketika dia berbuka di bulan Ramadan tanpa uzur dibolehkan. Tetap saja tidak diperbolehkan. Ingat, mengerjakan puasa di bulan Ramadan termasuk salah satu dari rukun Islam. Ya, ini yang pertama. Berarti orang yang meninggalkan puasa di bulan Ramadan, hukumnya apa? Tergantung, perlu dirinci. Ya. Kalau dia mengingkari kewajiban puasa, kufur dia. Na'udzubillah. Dia ingkar, puasa tidak wajib. Meskipun dia melakukannya. Puasa tidak wajib, salat tidak wajib. Meskipun dia mengerjakannya. Ya, dia kafir, keluar dari Islam, na'udzubillah, karena dia mengingkari sesuatu yang jelas di dalam syariat ini, apalagi termasuk dari salah satu rukun Islam. Kalau dia meyakini kewajibannya, kemudian bermalas-malasan, sebaiknya kan ada seperti itu, bermalas-malasan, atau mungkin besok klub sepak bola kita tanding loh, ya, ayo, atau mungkin ada yang jadi atlet gitu, ya, atau mungkin diajak temennya, kita besok mancing ke Sehat sono ke laut, ya. Waduh, panas ini, ya, panas dan sebagainya. Alasannya akhirnya apa? Berarti ada malas-malasan di situ. Atau mungkin orang pekerja, ya, meskipun memang pekerjaannya keras, ya, berat, ya, kemudian sebenarnya solusinya dia tidak usah kerja, selesai, ya, tidak usah ambil pekerjaan itu kan selesai.
Ya, kalau dia tahu itu puasa wajib, jelas wajib, ya, dan pekerjaannya berat, sudah ditinggalkan. Ya, dan tidak ada alasan baginya kemudian untuk apa? Tidak berpuasa. Tetap kewajiban kita ketika bekerja, saat bekerja pun berpuasa. Nah, dengan kata lain orang mungkin malas-malesan atau mungkin apalagi ya, meremehkan tapi tidak sampai mengatakan puasa itu tidak wajib. Ya, maka orang seperti ini telah melakukan dosa besar. Ya, telah melakukan dosa besar ini. Ya. Makanya kewajibannya adalah apa? Taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya dia seperti itu, ya, orang meninggalkan puasa maka dia wajib taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk sebagian orang mungkin dahulu ketika dia sudah balik, ya, ketika sekolah atau ketika belajar di kuliah di kampus, memiliki teman-teman yang tidak baik, ya dia wajib bertobat, taubat nasuha dari perbuatannya itu. Ya, karena dia telah melakukan dosa besar. Ya, jadi kewajibannya adalah bertobat. Kemudian jumhur ulama atau mayoritas ulama berpendapat dia wajib mengqadha. Selain dia tobat, wajib mengqadha. Kalau seandainya 1 bulan, ya sudah 1 bulan selesai. Tinggal dikalikan berapa bulan dia tinggalkan, berapa tahun. Wajib mengqadha. Berat tidak? Berat, ya, sungguh berat. Ya, makanya hati-hati orang terhadap syariat ini, hati-hati jangan sampai dia bermalas-malasan, tidak belajar sehingga dia tidak paham, ya, kewajiban dalam syariat ini. Ya. Karena itu bisa memberatkan dirinya. Kemudian sebagian ulama ada yang menambahkan selain dia membayar qadha tersebut, wajib membayar fidyah juga. Ya, wajib membayar fidyah untuk setiap harinya. Ya, sebanyak setengah dari zakat fitri, berarti kurang lebih 1/4 atau 1,5 kilogram beras, ya. Tinggal dikali 30 setiap bulannya, ya. Demikian pula dikali berapa tahun dia meninggalkan. Nah, ini berat. Ya. Dan sebagian ulama yang lainnya, ini adalah mazhab Zahiri, ya. Kemudian pilihan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan, berpendapat bahwasanya dia cukup taubat dengan taubat nasuha dan tidak ada qadha baginya. Tidak ada qadha baginya ini bukan berarti keringanan, kemudahan baginya. Justru dia terhalangi dari kebaikan yang semestinya ketika dia melakukan, dia mendapatkan pahala yang besar, puasa yang agung, ya. Karena dia mengakhirkan suatu kewajiban, ya, di waktunya hingga keluar waktu yang semestinya dia mengerjakannya. Ya. Ini pendapat seperti Ibnu Taimiyah, kemudian mazhab Zahiri tidak ada kewajiban. Termasuk seperti orang yang mengakhirkan waktu sholat sampai keluar waktu sholat. Sah tidak orang mengerjakan sholat di luar waktu sholat? Tidak sah. Sebagaimana seorang sholat sebelum masuk waktu sholat tidak sah, maka dia ketika sholat di luar setelah keluar waktu sholat, maka sholatnya pun tidak sah. Itu kalau dengan sengaja. Ya, yang kemudian mereka mengatakan bagaimana selain tobatnya meskipun dia tidak ada qadha, dan sekali lagi tidak ada kewajiban qadha ini bukan keringanan baginya, tapi justru dia terhalangi dari banyak kebaikan. Ya. Nah, solusinya bagaimana? Kewajibannya selanjutnya adalah hendaknya dia memperbanyak puasa sunnah. Kalau salat berarti salat sunnah. Karena puasa sunnah, salat sunnah atau secara umum ibadah sunnah itu dapat melengkapi ibadah-ibadah yang wajib. Ya. Makanya alhamdulillah setelah kita tahu tugas kita adalah menjaga ibadah puasa ini. Ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kemudahan bagi kita untuk terus mengerjakan kewajiban-kewajiban yang dibebankan pada kita. Allahumma amin. Ya. Ini hadis yang ke-5. Ya. Kita masuk ke hadis yang ke-6. Ramadan sepanjang tahun, ya. Ada sebuah hadis, ya, lau ya'lamul 'abdu ma fi Ramadan latamannat ummati an yakuna Ramadan as-sanah kullaha. Sekiranya seorang hamba mengetahui keutamaan yang ada dalam bulan Ramadan, niscaya umatku, ya, berharap sepanjang tahun Ramadan seluruhnya, ya. Seandainya mereka tahu keutamaan dari bulan Ramadan, niscaya mereka berharap 12 bulan itu Ramadan semuanya. Ramadan 1, Ramadan 2, Ramadan 3 sampai Ramadan 12. Tidak ada Muharram, tidak ada ini. Maksudnya semuanya adalah bulan puasa. Semuanya adalah bulan yang penuh dengan keutamaan. Antum siap? Antum termasuk yang berharap gak ini? Ya.
1 bulan saja sudah kerepotan ya. Hah? Oh, THR-nya 12 bulan juga, pinter antum. Dapat THR juga. Dunia ini pikirannya. Ya. Jadi bukan hanya Ramadan saja, THR-nya juga gitu ya. Wah, pinter. Kerjanya juga dari 8 jam jadi 6 jam semua gitu ya. Mau nikah kapan nikahnya nanti? Nikah di bulan Ramadan ngeri loh. 2 bulan berturut-turut. Baik. Nah, ini hadisnya termasuk hadis yang tidak sahih. Ada seorang perawi yang bernama Jabir bin Ayyub al-Bajali yang terkenal dengan kelemahannya, ya, suka memalsukan hadisnya mungkar dan dia matruk, ya, ditinggalkan. Nah, ini penjelasan Al-Bukhari, Abu Nuaim dan An-Nasa'i, makanya hadis ini termasuk disebut sebagai hadis yang palsu, ya. Ini hadis palsu. Ya, secara sanad kita tahu jelas ya. Dan secara makna juga ini ketika benar-benar diterapkan ya berat ya. Siapa yang dari kita puasa seumur hidupnya? Ya Allah, sangat berat sekali puasa seumur hidupnya. Kalau puasa terus nanti antum kalau nggak puasa kapan ininya? Qodoknya kapan? Ya. Ibu-ibu yang berhalangan contohnya, kapan qodoknya? Jadi mustahil ya. Makanya alhamdulillah ya, Allah memberikan kepada kita 1 bulan yang begitu mulia, bulan Ramadan, ya, maka itu sudah sangat cukup ya bagi kita. Ya. Coba dipikirkan, jangan hanya THR-nya saja yang dipikirkan ya, jangan hanya buka puasa bersama terus di sini dan berharap hari Jumat terus ya, Jumat Sabtu ada bakso, ada apa lagi, nasi padangnya belum datang tapi ya. Baik. Ini akan sangat-sangat berat ya, akan sangat-sangat berat. Baik, hadisnya sekali lagi hadis yang palsu. Nah, ini hadis masyhur ini. Hadis masyhur ini. Hadis ke-7 seputar doa saat berbuka puasa. Ani bin Abbas, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, qala, dia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza aftara qala, adalah Nabi dahulu ketika berbuka, beliau berkata, Allahumma lakas sumtu, Allahumma lakas sumna, wa ala rizqika aftarna fataqabbal minna innaka antas samiul alim. Beda sama punya antum kan? Ya Allah, bagimu semata kita atau kami berpuasa dan berkat rezeki darimu semata kami, saya ulangi, ya Allah, bagimu semata kami berpuasa dan berkat rezeki darimu kami berbuka, terimalah dari kami, sungguhnya Engkau Maha mendengar, Maha mengetahui. Ya. Ini di antara perawinya ada seorang yang bernama Abdul Malik bin Harun bin Antarah. Dia seorang perawi yang lemah, pendusta, pemalsu hadis, dan riwayatnya ditinggalkan. Hadis ini dhaifun jiddan. Nah, sangat lemah ya. Jadi sangat lemah. Ibnu Qayyim, Ibnu Hajar, Syekh Albani melemahkan hadis ini. Ada hadis yang lainnya yang berbunyi, Bismillah, Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Riwayat Tabrani. Ya. Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, bagimu semata aku berpuasa dan atas rezekimu aku berbuka. Pada riwayat yang lainnya tanpa bismillah, Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Ya, ini pun kedua ini adalah termasuk hadis yang lemah juga ya, sehingga tidak boleh kita sandarkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sempat kita singgung pada pembahasan yang lalu, seseorang ketika berdoa ya, termasuk waktu yang mustajab, kita tahu dari awal setelah terbit fajar yang kedua sampai sebelum tenggelam matahari, orang yang berpuasa doanya mustajab. Nah, dia kalau mau berdoa dengan doa apa saja, termasuk dia membaca doa ini tanpa dia yakini dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, boleh tidak? Boleh. Beberapa hari yang lalu pun sudah kita sampaikan bahwasanya ada seorang tabi'in ya, yang bernama siapa? Ar-Rabi bin Khuthaim rahimahullah yang berdoa ketika berbuka, Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Ya. Jangan disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, tapi dia apa? Dia berdoa dengan kalimat ini termasuk kalimat yang baik, dan antum secara asal berdoa dengan kalimat apa saja baik. Ya. Hanya saja nanti kemudian ketika seorang hendak berbuka, doanya apa? Yang disyariatkan, doa sebelum makan, bismillah. Ya, kemudian kalau sudah makan, masih sudah masuk air dan sebagainya, apa yang dibaca?
Nah ini hadis yang sahih, hadis Ibnu Umar, ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftara qala, Rasulullah dahulu apabila berbuka beliau membaca dzahabat dhama'u wa batallatil 'uruq wa thabatal ajru insyaallah, ya. Dzahabat dhama'u, telah hilang rasa dahaga, wa batallat al-'uruq, urat-urat telah basah, wa thabatal ajru, dan pahala akan tetap insyaallah. Nah ini setelah antum minum, setelah makan, ya. Dan di akhir makan antum membaca seperti doa setelah makan, alhamdulillahilladzi at'amana hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, ya, atau at'amani hadza ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Nah, ini hadis ini adalah hadis yang hasan, ya. Hadis yang hasan. Baik. Kita masuk hadis ke-8. Hadis ke-8, tiba Ramadan tapi utang puasa belum dibayar. Man adraka Ramadan wa alaihi Ramadan syai'un lam yaqtihi fa innahu la yuqbal minhu hatta yasumahu. Siapa yang bertemu bulan Ramadan sementara ia masih memiliki tanggungan puasa bulan lalu, tanggungan puasa Ramadan lalu yang belum ia ganti atau belum ia bayar, maka ibadah puasanya tidak akan diterima hingga ia mengqadha'nya. Nah, ini ngeri nih bagi orang yang suka mempermainkan utang puasa. Utang puasa dengan Allah dipermainkan, apalagi dengan sesama manusia. Ya. Utang duitnya nggak dibayar-bayar. Ya. Padahal berurusan dengan Allah lebih mudah daripada berurusan dengan manusia. Manusia itu terkadang sulit memberi maaf. Ya. Allah kita istighfar, taubat, nasuha, Allah memaafkan. Ya. Tapi kalau dosa kita berkaitan dengan masalah hak orang lain, kita harus menghalalkan, menyelesaikan. Ya. Nah, ini hadis ini ada Ibnu Lahiyah, ya, perawi yang buruk hafalannya, juga ada kegoncangan dalam sanad dan matanya, sehingga kesimpulannya adalah hadisnya adalah hadis yang dhaif. Ya. Jadi tidak sahih hadis ini. Kewajiban orang yang utang puasa, ya, di bulan Ramadan tahun lalu dia wajib membayar sebelum datang Ramadan selanjutnya. Sekiranya dia ada udzur, ada alasan, kemudian dia belum selesai, ya mungkin sakit, dia sepanjang tahun sakit atau butuh mengonsumsi obat terus-menerus, ya, tidak mampu untuk membayar, maka tidak mengapa dan nanti membayarnya setelah selesai Ramadan tahun ini. Ya. Kalau orang sengaja dia lalai, ya, dia teledor, maka dia wajib bertobat pada Allah dan tetap wajib mengqadha'nya. Sebagian ulama mengharuskan memberi fidyah, membayar fidyah. Ya. Baik, hadis yang ke-9. Ini hadis berkaitan dengan masalah bersiwak saat berpuasa. Idza sumtum fastaku bil ghadat wa la tastaku bil ashi. Apabila kalian berpuasa maka bersiwaklah di waktu pagi, janganlah kalian bersiwak di waktu sore. Memang ada pendapat ulama yang seperti ini. Ya, dan hadisnya ini ada hadis yang dhaif, ya. Hadis ini selain lemah dari sisi periwayatan karena adanya perawi lemah yaitu Kisan bin Abu Umar Al-Qisar, juga bertentangan dengan hadis-hadis sahih yang lainnya. Ya, berkaitan masalah perintah untuk apa? Untuk bersiwak kapan saja, mau wudu, mau sholat, ya, mau membaca Al-Qur'an, ya, silakan bersiwak, tidak mengapa. Ya, dan tidak ada boleh pagi, sore tidak boleh, ya, kapan saja boleh. Yang tidak boleh itu siwaknya ditelan. Siwaknya ditelan tidak boleh. Atau gosok gigi ditelan itunya. Seger nih, semriwing rasanya. Ya, tidak boleh. Ya. Adapun siwak kapan saja boleh, silakan. Dan terakhir para jamaah sekalian, ya, hadis ke-10, hadis bercumbu dan mencium bagi orang yang mencium istrinya, tentu saja bagi orang yang berpuasa. Ya. Ada sebuah hadis nahaan yuqabbil ar-rajul wa huwa shaim. Nabi melarang seorang mencium istrinya ketika berpuasa. Ya, hadis ini hadis yang dhaif, ya. Di riwayat yang lainnya, su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam an rajulin qabbala imra'atahu wa huwa shaiman, qala qad aftara. Nabi pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang mencium istrinya padahal keduanya berpuasa. Beliau menjawab, keduanya telah berbuka, batal puasanya. Nah, hati-hati loh, batal puasanya. Nah, makanya hadis ini tidak sahih, ya. Hadisnya yang atas tadi dhaif, yang bawah ini dhaifun jiddan, sangat lemah. Yang benar bagaimana orang yang berpuasa boleh tidak? Boleh, tidak mengapa. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mencium istrinya, ya, di antaranya Aisyah. Aisyah pun pernah bercerita
ya, setelah bercerita kemudian Aisyah tertawa, ya, tersenyum, ya. Menunjukkan boleh, tidak mengapa. Hanya saja bagi sebagian orang mungkin yang syahwatnya besar, sebagaimana pernah kita ceritakan pada saat itu, ya, ada seorang sahabat Ansori yang sampai apa menzihar istrinya, ya, karena khawatir terjerumus ke dalam apa melakukan pembatal puasa, ya. Kalau mungkin orang syahwatnya besar dikhawatirkan tidak bisa mengontrol syahwatnya, maka hendaknya ditinggalkan, ya. Maka hati-hati. Adapun kalau orang memang bisa mengontrol, ya, maka tidak mengapa, ya. Dan di satu sisi mencium itu bisa jadi karena kasih sayang, di satu sisi karena syahwat, ya. Nah, Rasulullah SAW melakukan hal tersebut, ya. Tapi kata Aisyah, walakinahu kana amlakakum liirbihi. Beliau ini orang yang yaitu sangat bisa menahan dirinya, ya. Nah, kalau orang tidak bisa menahan, maka hati-hati. Tapi tenang, bagi antum-antum yang jauh dari istri, ya, aman. Istrinya di Indonesia, aman. Semoga cepat pulang, Mas, ya. Taib. Nah, ini para jamaah sekalian, azanillahu wa iyyakum, 10 hadis yang masyhur, ya, sebagainya di tengah-tengah kita, meskipun sebagainya mungkin kurang masyhur, yang mana kesemuanya adalah tidak sahih, ya, bukan datang sahih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagiannya lemah, sebagiannya palsu, ya. Semoga menjadi peringatan bagi kita semuanya agar tidak bermudah-mudahan dalam meriwayatkan hadis, ya. Dan ulama mengatakan hadis dhaif itu tidak boleh diriwayatkan kecuali untuk disampaikan, untuk dijelaskan kelemahannya. Kalau tujuannya untuk menyampaikan hadis ini lemah, hadis ini tidak sahih, untuk peringatan kepada umat, boleh. Adapun sekedar menyampaikan saja hadis seperti ini, tapi dia tidak jelaskan kelemahannya, ya, maka ini termasuk tidak diperbolehkan, ya. Dia termasuk orang yang salah satu dari orang yang berdusta kalau seperti itu, ya, makanya tidak diperbolehkan. Apalagi dusta atas nama Rasulullah SAW itu berbeda dengan dusta atas nama selain beliau, ya. Makanya hati-hati karena ini termasuk perkara membawa agama, ya, dalam urusan agama. Wallahu taala alam. Ini para jamaah sekalian, para hadirin dan teman-teman yang di rumah yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini, semoga menjadi nasihat bagi kita semuanya. Wallahu taala alam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.